Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 591 sampai dengan 593, hadiah permintaan maaf. Yang lain kewalahan dengan kebrutalan tersebut. Selain Qi Feng dan Yu Juan sebagai elit, mereka adalah cucu dari para tetua. Bahkan pemimpin sekte pun tidak bisa menyentuhnya. Namun sebuah anomali muncul dan membunuh mereka tepat di depan mata mereka. Apakah dia tidak takut membuat para tetua menjadi gila? Ketiganya memandang Zhuo Fen dengan ketakutan. Dia gila, orang gila yang tidak peduli pada apapun. Mereka semua merasakan bahaya karena betapa mudahnya keduanya dibunuh, takut mereka akan menjadi sasaran berikutnya dalam daftar orang gila ini. Zhuo Fen tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal tambahan. Mengambil kepala yang berputar dan memasukkannya ke dalam cincin gunturnya. Dengan tampilan puas, dia pergi. Yang dia tinggalkan hanyalah ejekan. Dan kamu menyebut ini kawasan elit. Ketiganya menundukkan kepala karena malu. Membakar rasa malu. Tidak ada seorang pun yang mengejek seluruh wilayah elit dan menyerahkan diri kepada mereka untuk pertama kalinya dalam sejarah sekte penipu iblis. Namun yang benar-benar memalukan adalah mereka. Puncak dari bakat sekte penipu iblis, tidak mampu menerima satu pukulan pun. Elit-elit ini bahkan lebih rendah daripada buruh. Lagi pula, itu bukanlah pekerja biasa. Tapi bukan itu yang diingat dunia. Yang mereka katakan hanyalah betapa elit bukanlah apa-apa. Lu Xie, apakah kamu masih ingin bertarung? Qi Changlong bertanya dari sebuah kawah di suatu tempat. Wajah adik laki-laki bela diri itu berkedut. Melihat kekacauan para elit yang tidak sadarkan diri dan hatinya tenggelam. Qi Changlong menggelengkan kepalanya, apa gunanya, kan? Bahkan jika kamu menjadi elit terbaik, itu hanyalah gelar kosong sekarang. Tidak, aku akan bertarung. Saya akan memiliki gelar ini meskipun tidak berguna. Ini melibatkan menjadi penerus pemimpin sekte. Mata Lu Xie menegang. Qi Changlong menggelengkan kepalanya. Bai Lian melihat ke langit, siapa dia? Apakah dia benar-benar hanya seorang buruh? Hahaha, jangan konyol. Kantor tenaga kerja hanya memberi kami satu tetua dan berada di bawah perlindungan sekte dan leluhur. Bagaimana itu bisa memberi kita murid lain yang lebih mengerikan? Lu Xie mengejek. Bai Lian, kamu meremehkan politik sekte dalam dan mengurung diri di kawasan elit untuk berlatih. Jadi kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pemimpin sekte membawa bocah ini dari luar. Dia mendirikan kantor perburuhan elit dan merampas fondasi sekte dalam. Kedua kakekmu juga berada di sisinya dan sekarang kedua belah pihak sedang berperang memperebutkan posisi elit. Qi Feng dan Yu Juan pergi dan membuat kekacauan di kantor perburuhan atas perintah tetua Xi. Anak ini tidak ada di sana pada saat itu dan para tetua sedang rapat. Itu sebabnya itu berhasil. Mereka mengira anak itu mengakui kekalahan dengan mengumumkan jamuan makan, tapi lihat kami sekarang. Kamu menyebut ini permintaan maaf? Ini pesta yang mematikan. Kantor tenaga kerja kehabisan darah. Lu Xie menghela nafas. Aku ingin memberitahu majikanku tentang hal ini tetapi bocah itu memukulku dengan keras, aku bahkan tidak bisa bergerak. Bai Lian dan Qi Changlong tercengang. Kedua kakek mereka berada di pihak anak itu namun dia masih begitu kejam kepada mereka. Lagi pula, pria itu tidak mengenal mereka. Membiarkan mereka hidup-hidup sudah merupakan belas kasihan. Itu mendinginkan jet mereka. Bai Lian bahkan merasa lebih aman mengetahui dia berada di pihak orang aneh itu. Membawa dia ke kawasan elit dan mengajaknya bergabung dalam pertemuan naga ganda yang akan datang akan meningkatkan harapan mereka untuk keluar hidup-hidup. Harus memiliki rekan setim yang baik. Sementara itu, Zhuo Fen pergi ke jamuan permintaan maaf di mana semua tamu duduk, baik yang diundang maupun yang tidak diundang, semuanya haus akan darah di sana. Kenapa? Ada yang bertanya. Untuk menonton pertunjukannya?
Tetua Qi dan Bai duduk bersama orang-orang tua dari kantor tenaga kerja dalam keheningan yang memprihatinkan. Ini pastilah situasi yang paling memalukan dalam hidup mereka. Para pekerja juga tidak terlihat lebih baik. Karena banyak dari mereka adalah murid luar dan dalam, mereka sekarang menyesali keputusan mereka setelah dipaksa menanggung penghinaan seperti itu. Sebaliknya, para penonton sangat bersemangat dan gembira melihat jamuan makan ini bergemuruh tinggi dan menertawakan kemalangan mereka. Siapa yang menyuruhmu pergi? Dan untuk apa, beberapa pernak-pernik? Sekarang lihat dirimu, tidak ada harga diri atau martabat untuk dibicarakan, hahaha. Adapun para tamu utama acara hari ini. Tetua kedua dan ketujuh, yang tidak menyadari kematian saudara mereka yang mengerikan, merasa sombong di surga, duduk di sana dengan sombong. Di samping mereka terdapat para pemuka elit, 3 iblis neraka, diikuti oleh kelompok 4 orang Guihu. Semuanya dimulai dari mereka dan mereka sekarang di sini untuk meminta maaf kepada publik. Itulah alasan untuk tetap dekat. Meski tatapan buas dan wajah tegas mereka seolah mengatakan sebaliknya. Tetua kedua dan ketujuh menjadi penyelundup ketika mereka semakin melihat kepahitan mereka. Mereka mengincar reaksi yang eksplosif, atau bagaimana lagi mereka bisa menghabisinya. Adapun orang-orang lama sekte dalam, mereka memandang dengan sikap dingin, menunggu senjata berasap. Panggung telah disiapkan, tirai diangkat, siap untuk diturunkan di kantor tenaga kerja untuk selamanya. Tetua Qi, Tetua Bai, kami telah menunggu beberapa saat sekarang. Ayo mulai. Tetua kedua melihat sekeliling sambil tersenyum. Tetua Bai menjawabnya, pelayan Zuo belum datang. Steward Zuo, bukan siapa-siapa? Tetua ketujuh mengejek. Oh, betapa para tetua dan orang terhormat dari kantor tenaga kerja telah terjatuh, membutuhkan seorang murid untuk memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Itu menjelaskan ini, jamuan makan, hahaha. Orang-orang lama sekte dalam ikut tertawa bersamanya. Meremehkan dan mencemooh orang-orang kantor tenaga kerja. Sekarang setelah kantor tenaga kerja kehilangan martabatnya, rakyatnya juga merasakan penghinaan, bahkan membuat murid-murid batin meremehkan mereka. Mereka pasti sudah menampar mereka sampai mati karena pelanggaran apapun sebelumnya. Sementara sekarang, mereka harus marah karena bahkan anak-anak nakal ini mengejek mereka. Penghinaannya begitu berat, bahkan mereka menyesal telah membelot. Zuo Fen, kamu baru saja kehilangan seluruh martabat kami dalam satu malam. Orang-orang lama kantor tenaga kerja meneriakkan ketidakadilan dan mengutuk Zuo Fen. Tetua Qi sangat marah, namun berkata, pelayan Zuo mendirikan kantor perburuhan elit dan pemimpin sekte menunjuknya sebagai kepala lembaga ini. Kita semua harus mematuhinya. Pesta tidak bisa dimulai tanpa dia. Sebagai jamuan permintaan maaf, dia harus memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Namun seorang buru belaka telah menyiapkan perjamuan ini dan masih membuat kita menunggunya. Dia tidak punya niat untuk menebus kesalahannya. Kami tidak bertanggung jawab kepada kantor tenaga kerja dan tidak harus mengikuti peraturan Anda. Jika Anda masih ingin menunggu, itu masalah Anda, tetapi kami adalah tetua sekte dalam. Mulailah jamuan makannya atau kita pergi. Tetua kedua menampar meja ketika orang-orang lama sekte dalam menimpali. Tidak ada gunanya mengadakan pesta permintaan maaf palsu seperti itu. Ayo pergi saja. Kami akan melaporkan hal ini kepada pemimpin sekte juga, karena membuang-buang waktu kami. Tetua Qi dan Bai menggelengkan kepala karena kekalahan. Kelompok Wilang semakin marah setiap detiknya. Hanya 3 iblis neraka yang mencoba meringankan suasana, dengan Vien yang menceritakan sejarah revolusioner dan perbuatan besarnya. Teman-teman, jika menurutmu ini membosankan, aku akan menceritakan hari-hari kita di pertemuan naga ganda sementara menunggu Steward Zuo. Pada masa itu, 4 iblis neraka memimpin para elit pemberani ke pertemuan naga ganda. Tunggu, hentikan. Kami tidak bosan, tidak sedikit pun. Anda tidak perlu mencerahkan kami. Semua orang menangis sebelum Vien yang terlibat terlalu jauh. Vien yang busuk telah mengungkit cerita ini sebanyak 800 kali dan masih menyebutnya sebagai rahasia sialan.
Pastinya tidak ada orang yang lebih keterlaluan dari dia. Vian yang merajuk karena penolakan mereka yang jelas dan menenggelamkan dirinya dalam anggur. Vian Gui dan Vian Yin terkekeh. Saat itulah seorang murid berteriak, pelayan Zuo telah tiba. Semua mata tertuju ke pintu masuk. Sesosok tubuh kurus melompatinya. Dengan senyuman rendah hati di wajahnya sambil menundukkan kepalanya setiap kali bertemu orang. Maaf, saya sedikit terlambat, hahaha. Mata tetua kedua dan ketujuh bersinar dengan jijik. Apakah ini orang yang menguasai kantor perburuhan elit? Dia mungkin telah menunjukkan kekuatan dalam kompetisi sekte dalam tetapi dia tidak akan menyelesaikan apapun tanpa tulang punggung. Dia pasti gemetar karena harus melakukan perjamuan yang memalukan seperti itu. Setiap orang tua dari sekte dalam dan bahkan beberapa murid mereka mengejeknya. Sementara wajah pihak kantor tenaga kerja memerah karena rasa malu dan penyesalan karena dipermalukan oleh orang ini. Meski begitu, mereka merasa sangat aneh bagaimana Steward Zuo yang selalu tegas dan sangat bijaksana berubah menjadi orang bodoh. Zuo Fen menunjukkan senyum hangat yang sama sampai ke meja depan dan membungkuk. Banyak permintaan maaf. Saya tertunda dan meminta maaf kepada Anda. Hahaha, semuanya baik-baik saja. Yang penting kita semua ada di sini. Vian yang membenci sikap lemah Zuo Fen tetapi masih menengahi. Suatu hari kantor tenaga kerja elit dan sekte dalam akan menjadi pilar dari sekte penipu iblis. Kita harus melupakan masa lalu. Tentu saja kami akan melakukannya. Tetua kedua mengejek ke dalam bersama dengan tetua ketujuh dan mereka berdua tersenyum lebar. Penatua kedua memulai dengan penghinaan standarnya. Zuo Fen, kamu telah mengatur jamuan permintaan maaf ini, namun kamulah yang datang terakhir. Apakah kamu menyebutnya tulus? Sebaiknya kamu berbaikan kepada kami atau kamu tidak akan pernah mendengar akhirnya. Bukankah kita semua ada di sini? Kenapa kamu begitu keras kepala? Tetua Qi menggebrak meja sementara kedua tetua itu tersenyum mengejek. Hihihi, mereka akan meledak. Lebih baik jika kamu memulai seluruh kekacauan ini. Tetua ketujuh berkata, Tetua Qi, pihak Andalah yang mengadakan pesta permintaan maaf atas kesalahan yang telah Anda lakukan terhadap kami. Jadi kantor buruh elit lebih baik bersujud dengan ikhlas atas kesalahannya. Apakah Anda memiliki sikap yang benar? Kenapa aku tidak bisa merasakan sedikit pun ketulusan darimu? Kami tidak akan menanggung kemarahan dan kesombongan ini dan kami akan menemui pemimpin sekte dengan ini. Mengapa kamu? Tetua Qi mengertakkan gigi, siap untuk menyerang. Zuo Fen menghilangkan suasana tegang, sekarang, Tetua Qi, mohon tenang. Kitalah yang salah. Tetua ketujuh benar, kami harus bersungguh-sungguh dalam meminta maaf. Silakan duduk kembali. Tetua Qi memelototinya dan ingin menghajar bajingan itu. Bukankah kamu bilang itu salah mereka? Kenapa kamu bertingkah seolah itu adalah kesalahan kami? Orang-orang bodoh tua itu sombong karena mempunyai alasan yang bagus dan sekarang mereka mengincar segalanya. Belum pernah ada kasus di mana seorang tetua dipermalukan oleh orang yang lebih tua. Sambil menghela nafas, Tetua Qi merosot di kursinya, sementara kelompok Kuilang marah besar pada Zuo Fen. Siapa yang mengira Steward Zuo akan menjadi pengecut di depan para tetua? Kepercayaan mereka pada Zuo Fen hancur, dan para pekerja menundukkan kepala karena malu. Ini merebut camp dengan mengalahkan jenderal, hahaha. Sekte dalam tertawa di dalam. Penatua kedua mengangguk sebagai penghargaan, senyumnya begitu cerah. Steward Zuo, kami dapat merasakan ketulusan Anda, tetapi pelanggar sebenarnya. Jangan khawatir, mereka pasti akan meminta maaf dengan tulus kepada para tetua. Zuo Fen menyadarinya dan menoleh ke geng Kuilang, jangan hanya berdiri di sana, minta maaf. Keempatnya gemetar karena marah. Tetua kedua menyeringai dalam hati. Itulah sifat keras kepala yang ingin aku lihat. Dan dia memastikan untuk menambahkan lebih banyak bahan bakar ke dalam api. Inikah caramu meminta maaf? Sebaiknya kamu ketuk dahi itu, dan sanjung kami juga. Dan mungkin saja, kami akan membelinya. Ujalah nenekmu, dasar brengsek.
Kui Lang menggebrak meja tetapi Zuo Fan menghentikannya untuk bangkit. Zuo Fan menyipitkan mata. Sejujurnya, ini semua salahku. Saya harus minta maaf, itulah tujuan utama perjamuan ini. Jika orang yang lebih tua ingin disanjung, maka itulah yang akan saya tawarkan. Pelayan Zuo! Kui Lang berteriak. Zuo Fan mengusirnya. Kedua tetua itu merenung ketika rasa puas diri muncul di wajah mereka. Ya, dia adalah pemimpin teratas di kantor perburuhan elit. Membuatnya berlutut akan menghancurkan kantor tenaga kerja. Ini jauh lebih baik daripada membuat kelompok Kui Lang meledak. Hihihi, di sini kita memikirkan cara membuat Pang itu tunduk. Namun dia melakukannya atas kemauannya sendiri. Cemerlang. Melayani kamu dengan tepat untuk bermain-main dengan api. Kedua tetua itu tertawa dan mengangguk. Selama kamu terus melakukannya, tentu saja. Sekarang katakan bahwa kantor tenaga kerja tidak akan pernah lagi main-main dengan sekte dalam dan kawasan elit dan kami akan menyebutnya impas. Tentu saja, jangan menyesalinya. Ada banyak tetua yang hadir. Zuo Fan balas bertepuk tangan. Kedua tetua itu mengangguk seperti pemenang. Tentu saja, kami adalah tetua yang sombong yang tidak akan pernah memilih pekerja. Saya tahu saya bisa mempercayai ketulusan para tetua. Zuo Fan mengganti lagu saat itu juga. Wajahnya tampak berat, seolah bersujud adalah sebuah cobaan berat. Pihak Kui Lang tahu dia terjebak dalam adegan memalukan ini tapi tetap berteriak. Pelayan Zuo, aku akan melakukannya untukmu. Kamu adalah kepala kantor tenaga kerja. Anda tidak bisa merendahkan diri sendiri. Apa pengaruhnya terhadap kita semua? Tidak, biarkan aku. Pengurus Zuo menyelamatkan saya dan paling tidak yang bisa saya lakukan adalah menanggung rasa malu pengurus Zuo untuk diri saya sendiri. Tidak, aku. Kamu sudah lama memperhatikan Yuer. Yuling, mengapa seorang wanita bertengkar denganku karena hal ini? Aku akan melakukannya. Mereka semua berjuang untuk menghilangkan rasa malu Zuo Fan. Namun kedua tetua itu cemberut saat mengetahui bahwa Zuo Fan dipandang sangat dihormati setelah hanya mengelola kantor perburuhan elit untuk waktu yang singkat. Dia bahkan bisa membuat talenta-talenta yang sombong ini berebut siapa yang harus memikul beban ini. Sekte dalam kalah melawan dia dalam hal ini. Mereka hanya tahu cara berciuman. Tempat ini tidak boleh bertahan lebih lama lagi. Para tetua berteriak, diam. Ya. Ini masalah Zuo Fan dan dia harus bertanggung jawab. Saya tidak akan beristirahat sampai saya melihatnya membenturkan kepalanya 3 kali. Yang lain terguncang dan hati mereka tenggelam. Mereka tahu bahwa keduanya berusaha mendapatkan Zuo Fan dengan segala cara yang diperlukan. Mereka tidak peduli pada beberapa murid. Zuo Fan mengangkat bahu, lihat betapa para tetua peduli padaku. Sekarang jangan bertengkar lagi karena akulah yang harus disalahkan di sini. Zuo Fan tertawa terkekeh-kekeh saat dia melihat penonton sebelum berhenti di depan para tetua dengan senyuman meminta maaf. Sesepuh, saya sangat menyesali tindakan saya dan meminta pengampunan Anda. Untuk menunjukkan ketulusanku yang dalam, aku telah menyiapkan hadiah dan kemudian aku akan bersujud. Aku tidak pernah tahu ada orang bodoh yang masokis dan tidak berdaya seperti itu. Bukankah 2 anak nakal kita yang menantang kantor tenaga kerja? Bagaimana hasilnya menguntungkan kita? Tapi jika dia bersikeras memberikan hadiah, kita tidak bisa membiarkan ketulusannya sia-sia. Itu merupakan perilaku yang buruk. Para tetua mencibir. Tangan Zuo Fan bersinar dan memperlihatkan 5 kotak. 3 dia berikan kepada para iblis dan membungkuk. Saya harap ini akan membantu menebus kerugian yang menimpa murid-murid Anda. Kita semua tahu siapa yang harus disalahkan di sini, jadi mengapa kamu harus begitu merendahkan diri sendiri? 3 iblis neraka menggelengkan kepala mereka dan iblis yang berbicara. Hadiah ini adalah janjimu kepada kami, tapi kami memahami lebih dari semua orang. Anda tidak perlu meminta maaf, karena kamu mewakili seluruh kantor buruh elit. Hahaha, aku akan mengingatnya. Zuo Fan membungkuk. 3 iblis neraka memandangi cahaya mulia yang keluar dari kotak,
menyerap energi spiritual yang kental dan mata mereka melotot karena terkejut. Semua orang berteriak, harta iblis kelas 9. Harta karun iblis kelas 9. Mata kedua tetua itu bergerak-gerak karena keserakahan dan harapan. Pertunjukan cahaya menyilaukan yang datang dari kotak-kotak itu membutakan mereka. Mereka telah mendengar betapa kantor buruh elit itu kaya raya, tapi melihat berarti percaya. Anak ini mengeluarkan 3 harta iblis kelas 9, dan dari kelihatannya, itu kualitas terbaik. Para iblis menelusuri pernak-pernik di tangan mereka, tercengang. Hati para tetua berdetak kencang dan mereka beralih ke 2 kotak terakhir Zuofen. Anak nakal itu bisa berpura-pura bersujud jika itu berarti kita mendapatkan harta iblis yang tak ternilai harganya. Itu semua sepadan. Zuofen mendengus ke dalam dan mengetuk kotak-kotak itu. Kedua tetua itu sangat ingin tahu apa yang ada di dalam kotak itu sekarang. Mereka hanya perlu memiliki pernak-pernik yang berkilau dan menakjubkan itu. Namun Zuofen menghilangkan ketegangan itu dengan segala manfaatnya. Sampai mereka bahkan tidak bisa duduk tegak. Baru setelah itu dia berkata, "Sesepuh, saya akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya. Jika saya bersujud dan meminta maaf, apakah Anda akan membiarkan masalah ini terjadi?" Sebagai tetua sekte, kata-kata kami adalah emas. Sekarang cepat ambil hadiahnya. Tetua kedua tidak bisa bersabar dengan baik. Mata tetua ketujuh tidak pernah meninggalkan kotak itu, otaknya kacau. Zuofen menyeringai dan menawarkan kotak itu, "Hahaha, tolong hormati aku, para tetua." Keduanya sudah bersemangat untuk membukanya tetapi apa yang mereka lihat menghentikan langkah mereka. Semua orang juga penasaran, sementara Zuofen tersenyum rendah hati dan menggantinya dengan ekspresi yang lebih menyeramkan agar sesuai dengan suasana hati. Harta apa yang bisa membuat mereka kehilangan kata-kata? Iblis yang bertanya. Mengintip kotak-kotak itu membuatnya terkejut juga. Kini hal itu semakin membingungkan penonton. Benda suci apa yang dibawa oleh kotak-kotak itu? Vian yang tergagap, kepala Chifeng dan Yujuan. Katakan apa? Semua orang terpana. Semua orang mengenal kedua elit itu, namun di sini kepala mereka disajikan dalam kotak kecil yang rapi untuk kakek masing-masing. Apakah dia ingin bunuh diri? Mereka mengalihkan pandangan kaku ke arah Zuofen yang kebiadabannya terungkap. Dia melakukannya dengan sengaja. Dia orang gila dan psikotik yang sering mengejek orang yang lebih tua. Dan tidak disangka kita menganggapnya pengecut sebelumnya, padahal sebenarnya dia memiliki kekuatan testis yang paling besar. Baiklah, para tetua. Apakah hadiahku sesuai dengan keinginanmu? Zuofen memasukkannya, seolah dia telah membantu mereka. Zuofen. Para tetua melolong seperti hantu, mata mereka merah dan meledak dengan kekuatan. Dekorasi mewah dan makanan lezat di sekitar mereka hancur lebur. Sisi Guihu berteriak saat mereka terpesona. Tetua Bai dan Qi bergegas ke sisi Zuofen untuk melindunginya sambil memberinya tatapan terkejut. Ada apa dengan anak ini? Ketika dia bertindak, dia mengguncang dunia. Baru saja mereka mengira dia adalah orang yang malang, begitu lemahnya sehingga mereka sendiri merasa ingin memukulinya. Meskipun kepribadian itu hilang dalam sekejap ketika dia membantai kerabat orang lain. Tidak ada sesepuh atau pemuka sekte yang akan melakukan kegilaan ini saat dia melakukannya secara sepintas. Apa yang ada di kepalanya itu? Semua orang kehilangan rasa jijik terhadap Zuofen, dan hati mereka sekarang dipenuhi ketakutan. Dia gila, musuh terburuk yang pernah ada. Sekarang, jangan bilang kalau para tetua menganggap hadiahku jelek. Zuofen menggaruk hidungnya sambil tersenyum. Setelah aku mencurahkan hati dan jiwaku ke dalamnya. Bahkan rela bersusah payah agar para sesepuh bisa memeluk cucunya. Atau aku akan melemparkan kepala itu ke anjing-anjing itu? Kamu. Para tetua meraung, meledak karena haus darah dan keinginan untuk membalas dendam. Vian yang turun tangan sebelum keadaan menjadi lebih berbahaya. Sekarang tunggu, pertama-tama kita harus menyelesaikannya. Dia memulai, Zuofen, katakan yang sebenarnya, apakah kamu membunuh mereka?
Tapi mereka berada di kawasan elit. Ya, menurutmu untuk apa lagi perjamuan permintaan maaf ini? Zuo Fen terkekeh, saya pergi ke kawasan elit lebih awal, mengambil beberapa kepala, lalu bergegas kembali ke sini. Itu sebabnya saya harus meminta maaf kepada Anda, tetua. Maafkan saya karena membuat keributan di daerah Anda. Tapi karena kamu sudah memaafkanku, semuanya baik-baik saja. Alasan kedua adalah untuk meminta maaf kepada orang yang lebih tua. Maaf, aku menyia-nyiakan saudaramu, meski aku harap kamu bisa melewati ini. Kamu bermaksud meminta maaf untuk ini? Vian yang menangis. Semua orang kaget. Maksudmu, Steward Zuo terlambat ke jamuan makan karena dia mengamuk di kawasan elit? Dan dia datang tepat pada waktunya untuk meminta maaf, maksudku ejekan. Sangat gila. Tak seorang pun dapat mempercayai telinga mereka bahwa seorang buruh akan bertindak sejauh ini. Zuo Fen tersenyum pada Vian Yang. Hahaha, tetua, mengapa bertanya ketika Anda sudah mengetahuinya? Bukankah anak-anak nakal ini menyebabkan keributan di kantor tenaga kerja? Itu bukan kesalahan kami, jadi mengapa kami harus meminta maaf? Saya mengadakan perjamuan ini dengan satu-satunya alasan untuk meminta maaf kepada semua orang. Bukankah aku sudah cukup jelas? Aku malu karena harus menyakiti murid-muridmu. Tapi kupikir maksudmu Tai Ying mematahkan tangan Yu Juan. Vian yang tercengang. Zuo Fen mencibir, apakah saya melakukan itu? Saya pribadi datang ke sini untuk meminta maaf, tapi karena Anda bilang tidak perlu, masalah kawasan elit sekarang sudah ditutup. Jangan bilang kamu mengingkari kata-katamu, karena tidak ada begitu banyak tetua di sekitarmu. Wajah para iblis itu berkedut dan mereka memandang satu sama lain dengan tatapan bodoh memikirkan bagaimana mereka telah bermain tepat di tangannya. Bocah ini menantang wilayah elit mereka dan membunuh lingkungan mereka. Namun sekarang mereka telah menerima permintaan maafnya dengan senyuman di wajah mereka dan beberapa pernak-pernik di saku mereka. Bagaimana dengan mereka? Permintaan maaf apa yang ada dalam pikiran Anda untuk mereka? Vian yang menggerutu pada Geng Kuilang. Zuo Fen langsung berbohong. Mereka bersalah karena lemah. Satu-satunya alasan anak-anak nakal ini membuat keributan adalah karena mereka tidak cukup kuat untuk menghentikan mereka. Tapi seperti yang kubilang, kesalahan mereka kecil sedangkan akulah penjahat sebenarnya di sini. Apakah kamu tidak mendengarkan? Hentikan. Tetua kedua melontarkan pernyataan. Kamu sudah merencanakan ini sejak lama, mencampurkan keduanya untuk menutupi tindakanmu. Apakah menurut kamu alasan konyol kamu akan hilang setelah membunuh di siang hari bolong? Aku akan mengambil keputusanmu untuk ini. Oh, tapi kamu berjanji akan membiarkan ini terjadi dengan beberapa gundukan di lantai. Seolah-olah, aku akan mencabik-cabikmu atas apa yang telah kamu lakukan. Tetua kedua meraung dan tetua ketujuh menggeram saat kekuatan mereka meledak. Tetua Bai dan Qi berjaga-jaga, tetapi Zuo Fen hanya mengangkat bahu. Tidak bisa lebih baik lagi. Sekarang saya tidak perlu berlutut. Bajingan busuk yang berbahaya, mati. Tetua kedua menembaknya, dengan tetua ketujuh tepat di belakangnya. Kekuatan yang sangat besar datang kepadanya secara bergelombang. Zuo Fen menyipitkan mata dan tersenyum penuh perhitungan. Tetua Qi dan Bai ikut campur dan mendorong keduanya mundur, memperingatkan, Anda lupa tempat Anda, para tetua. Pikirkan tentang konsekuensi melanggar aturan sekte karena menyerang seorang murid. Cucumu tidak meninggal jadi tentu saja kamu tidak peduli. Penatua kedua melotot. Apakah kamu pikir kamu bisa membela si sialan itu selamanya? Zuo Fen bertepuk tangan pelan saat dia melangkah maju dari belakang para tetua dengan senyuman jahat khasnya. Bagus sekali. Saya merasakan kasih sayang orang tua terhadap cucu mereka. Mengapa saya tidak memberi Anda dua kesempatan, sesuai aturan sekte, orang yang berstatus lebih rendah dapat menyerang orang yang berstatus lebih tinggi tanpa takut akan konsekuensinya. Saya membunuh cucu-cucu Anda dalam lingkup peraturan sekte. Sekarang giliranmu untuk ditantang, jadi jika kamu berhasil mencabik-cabikku setelahnya, tidak ada yang bisa mengatakan apapun.
Keduanya bingung dan penonton kaget. Seorang murid menantang seorang penatua? Hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada orang waras yang ingin bunuh diri. Tetua Bai dan Qi terpesona oleh keputusan Zhuo Fan. Kesepakatan. Kedua tetua setuju sebelum orang lain bisa ikut campur. Zhuo Fan mencibir, kalau begitu, keduanya sekaligus.